Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para abang-abang, kakak-kakak, teman Allah muliakan. Sedikit mengulang ya tentang tadabbur Al-Quran itu, bahwasanya tadi yang saya sampaikan ya tentang ayat An-Nisa ayat 82 itu, maka banyak memutar memori kita ke zaman dahulu kala, bahwasanya seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit ya. Beliau adalah juru bicara, juga seorang yang selalu datang menghadapi para utusan suku-suku, kabilah, dan juga dari banyak kaum kafir. Karena gini teman-teman, biasanya ya itu para kabilah atau para negara luar yang ingin bertemu Rasulullah SAW itu memberikan seorang utusan yang dia jago dalam bahasanya, puisinya, syairnya, hikmah-hikmahnya. Maka sahabat Hasan bin Thabit ini dia datang untuk menghadapi mereka semuanya. Maka beliau itu terkenal dengan sebutan seorang yang pandai ahli hikmah dan ahli syair. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, seiring waktu berjalan, Al-Quran mulai turun dan menghiasi hidup para sahabat semuanya, hingga ini pun yang mengubah sahabat Hasan bin Thabit tadi itu mulai terkikis masalah hikmah-hikmah atau ucapan-ucapannya, syair-syairnya itu mulai tergantikan semuanya, terkikis habis, tergantikan dengan tadabbur Al-Quran yang dalam. Maka salah seorang sahabat tanya ya kepada sahabat Hasan bin Thabit, mengatakan, "Wahai Hasan bin Thabit, kenapa engkau saya merasa bahwasanya engkau berkurang nih kemampuannya dalam hal tadabbur, dalam hal hikmah, dalam hal perkataan, dalam hal penyampaian, syair-syair, kenapa aku berkurang seperti ini?" Maka beliau mengatakan nih, sahabat Hasan bin Thabit mengatakan bahwasanya Al-Quran ini telah mengubah hidupku. Al-Quran ini bahasanya yang sangat tinggi, sehingga bahasa-bahasa yang dahulu pernah saya buat itu tergantikan oleh bahasa-bahasa Al-Quran. Karena gitu teman-teman semuanya, Al-Quran itu ya, setiap halamannya saja itu pasti ada hikmah, pasti ada akhlaknya, ada adabnya, ada pembelajarannya. Jangankan satu halaman, satu ayat pasti ada. Nah ini pula yang sempat disinggung oleh Buya Hamka dalam bukunya ya, Tafsir Al-Azhar, ketika membahas tentang masalah ayat tersebut ya. Maka menjadikan sebuah kesimpulan, menjadikan sebuah hikmah bahwasanya apa? Sebagus-bagusnya ucapan manusia, sekeren-kerennya syair manusia, seindah-indahnya hikmah dan syair, itu manusia akan bosan. Mungkin untuk pertama ini, seorang menyampaikan atau ada sebuah perkataan, quotes indah, disampaikanlah. Mungkin kali pertama kita merasa, oh keren banget. Kedua, oh mungkin masih bagus banget. Ketiga, keempat masih bagus lah, masih sedikit masuk. Lama-lama orang bosan dengan itu gitu loh. Orang mulai bosan dengan kata yang itu aja dibahas. Katanya itu aja diulang-ulang. Pelajaran yang itu aja buat diambil. Tapi ketika berganti ke Al-Quran, itu berubahnya sangat-sangat drastis. Bahkan salah satu ulama pun itu dalam satu ayat mampu membuat buku yang berjilid-jilid. Datang lagi ulama setelah beliau mengkaji ayat yang sama, itu masih membuat buku yang banyak dengan intisari yang berbeda-beda. Artinya apa? Seorang yang tadabbur Al-Quran, seorang yang mencurahkan jiwanya itu berusaha memahami Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya, dengan tadabburnya, dengan hikmah kehidupannya, itu tidak akan pernah bosan. Yang pertama, yang kalaupun dia bosan berarti ada yang salah atau ada yang ia lewatkan, entah itu masalah ilmu tafsirnya, entah itu masalah bahasa yang mungkin dia terlemah di situ. Tapi para ulama tidak pernah bosan membahas ini, ya. Tidak pernah bosan membahas masalah ini. Yang ketiga, teman-teman semua melihat, orang yang membahas Al-Quran semakin dibahas, misalkan saya, mohon maaf ya, misalkan saya
saya baca satu ayat. Hari ini saya menemukan sebuah hikmah. Besok pun saya kembali menemukan hikmah itu. Tapi yang bikin berbeda dari buku-buku orang biasa adalah satu hikmah yang kita temukan dalam Al-Quran itu langsung menusuk ke hati, langsung menambah keimanan. Karena gitu teman semuanya, banyak kita baca buku, ya, banyak kita baca syair sebagainya, itu banyak juga yang nggak menjadikan kita semakin takwa kepada Allah, tapi malah kita makin futur, makin malas-malesan, malah makin merasa down, malah makin merasa merasa jatuh. Tapi tidak, kalau udah kita baca Al-Qur'an nih, tadaburnya, hikmah-hikmah kita baca, itu malah semakin meningkatkan kita tuh ingin semakin dekat dengan Allah. Itu bedanya kalau kita mengkaji Al-Qur'an. Nah, maka teman-teman semuanya, tadi ya saya menyampaikan bahwasanya orang aja yang dia sering dengar Al-Qur'an, sering dengar tadaburnya, itu gak akan pernah bosan sebagaimana orang-orang bosan ketika mendengar kata-kata syair yang selalu diulang-ulang. Ini hikmah yang sangat tinggi ya, dan sangat agung menurut saya. Baik, teman-teman muliakan, banyak dari ayat Al-Quran ini juga membahas masalah lalakum ta'qilun ya, atau in kuntum ta'lamun. Ya. Kita tidak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah mendapatkan hikmah inti pembelajaran. Karena gini, tujuan tadabbur itu adalah bukan kita mendapatkan kata-kata baru, bukan. Tapi inti dari tadabbur adalah kita semakin yakin bahwasanya Al-Quran inilah petunjuk yang terbaik, inilah panduan yang terbaik, sehingga berubah menjadi aplikasi keseharian. Ini yang sebenarnya kita tanyakan dan kita timbulkan gitu loh. Jangan-jangan kita selama ini baca Al-Quran tapi nggak paham intinya, nggak nyampe tadaburnya. Karena sama ya yang dibilang oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya orang yang fajir, orang yang ahli maksiat aja, orang munafik aja, itu bisa kok baca Quran. Cuman mereka tidak menempatkan hatinya, imannya itu dalam baca Al-Quran, sehingga banyak gak pahamnya. Nah, kita jangan sampai sama kayak orang munafik atau sama kayak orang ahli maksiat. Artinya apa? Kita jangan sampai baca Quran cuman sekedar baca tok, habis itu gak ada tadaburnya, tidak ada pemahamannya tentang ayat ini. Karena gini, seorang yang dia paham Al-Quran, kira-kira teman-teman pernah nggak merasakan baca Quran terus menangis gitu? Itu adalah sebuah hal yang sangat langka dari manusia ketika dia membaca Al-Quran tuh menangis. Apalagi kalau dia baca artinya ya. Itu menambah kekhusyuan yang pertama. Yang kedua, menambah rasa hadir hati kita. Makanya ya, jangan sampai unsur baca Al-Quran itu hanya sebagai bagusan suara aja. Karena gini teman-teman semuanya, dalam sebuah hadis ya, dikatakan bahwasanya nanti akhir zaman itu akan muncul orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai lagu. Dia cuman adu suara aja gitu loh. Adu nggak bagus suara. Nah, tapi jangan dibenturkan dengan berarti gimana dong kayak orang-orang yang dia suaranya bagus, yang rekam-rekam bagus-bagus. Berarti mereka kayak ini dong ciri-ciri akhir zaman. Enggak. Jangan ditabrakkan ya. Karena gini, Rasulullah bersabda bahwasanya nanti akan di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang datang menjadikan Al-Quran hanya sebagai lagu-lagu saja, tidak memunculkan pemahaman. Di sisi lain, ya Rasulullah SAW bahkan mewajibkan orang itu kalau baca Quran pakai tartil, suara yang bagus sesuai tajwid, itu bagus, itu wajib. Ya, artinya apa? Artinya ketika digabungkan dua hal ini, itu bermuara pada satu hal, yaitu jangan sampai kita baca Quran cuma pengen suara bagus-bagusan doang. Ya.
Tapi kita baca Quran itu dengan suara yang bagus, dengan tartil yang bagus, yang sesuai, tapi juga ada pemahaman dari ayat yang kita baca. Intinya di situ intinya. Intinya pemahamannya mesti ada gitu loh. Dan jangan yang dibanggakan tuh suara bagusnya. Akan tetapi adalah pemahamannya. Menghadirkan kekhusyuan. Karena para sahabat itu sampai mengulang dalam banyak sholat itu ayatnya sama terus. Karena apa? Karena tahu gitu itu ayatnya dalam sekali, ayatnya penuh hikmah sekali. Ayatnya itu adalah ayat yang mereka butuhkan pada hari ini. Zaman sekarang kita malah asik untuk mencari ketenangan dengan malah musik-musik yang jahiliyah, yang mengandung unsur zina, atau mungkin malah clubbing atau sebagainya. Padahal sumber ketenangan itu dari Al-Quran. Orang baca, tadabbur, baca artinya, baca tafsirnya, mahamin kira-kira hari ini apa yang kurang ya. Itulah fungsinya kita itu untuk tadabbur Al-Quran. Mencari titik tenang, mencari titik temu kehidupan, menjadikan rambu-rambu Al-Quran itu ada nyata. Oh, saya dalam posisi seperti ini. Datanglah Al-Quran, kita baca, oh ternyata sekarang ini yang mesti saya lakukan adalah seperti ini, sebagaimana yang Al-Quran katakan. Kan kayak gitu sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah adalah kita yang jarang baca Al-Quran satu. Nyentuh aja males hari. Yang kedua, kita asik dengan sosial media, asik dengan film-film, dengan buku-buku novel, dan buku. Enggak, saya enggak mempermasalahkan baca ya. Silahkan teman baca apa aja bukunya yang bagus-bagus. Tapi jangan sampai porsi untuk Al-Quran itu disedikitkan atau dijarangkan. Ini yang jangan sampai terlupa oleh teman-teman semuanya. Baik, saya berikan sebuah kesimpulan. Teman-teman semuanya, jika ingin hadir tadabbur Al-Quran, maka sematkanlah beberapa tips yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad ya. Beliau berkata bahwasanya seorang yang dia ingin mendapatkan hikmah Al-Quran, maka satu, bacalah ayat Al-Quran. Yang kedua, hadirkan hati. Yang ketiga, jangan sampai lalai dari makna atau maksud Al-Qur'annya. Ini jangan sampai tertinggal nih 3 unsur ini ya. Kalau 3 ini ada dalam unsur teman-teman semua ketika baca Al-Quran, maka insya Allah teman-teman semua akan mendapatkan hikmah yang baik, hikmah yang benar-benar tulus, yang murni itu untuk teman-teman semua. Ini itu yang benar-benar teman-teman butuhkan hari ini. Mungkin dari saya sekian saja ya atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan semoga apa yang kita pahami hari ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan, juga ilmu yang bisa kami, teman-teman saya lakukan juga diwariskan ke keluarga, adik-adik, kakak, orang tua, pasangan, atau peserta atau para santri atau mungkin kalau ada yang punya. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.